telah berganti, tak bisa ku hindari. Tibalah saat ini bertemu dengannya. Jantungku berdegup cepat, hati bergetar hebat. Akankah aku ulangi merusak harinya? Mohon Tuhan untuk kali ini saja beri aku kekuatan untuk menatap matanya. Oh, oh. Mohon Tuhan untuk kali ini saja lancarkanlah hariku. Oh, oh, oh. Hariku bersamanya, hariku bersamanya. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa dimanapun Anda berada. Nah, hari ini saya spesial sama Rais. Ya. Kan jarang-jarang aku sekeren ini kalau Aceh Gino kan. Oh iya. Kenapa nih? Ada aja. Ada-ada aja sih. Nah, biasanya kalau Aceh Gino ini kan hadir setiap hari Senin dan juga Rabu jam 11 sampai jam 12. Tapi hari ini ada yang spesial karena saya mengundang bintang tamu juga yang sangat luar biasa spesialnya ya. Kenapa? Tapi sebelumnya nih pemirsa, saya pengen ngucapin selamat Hari Ibu untuk seluruh dunia. Ini tanggal 22 besok ya berarti ya. Besok. Tapi perayaannya juga sudah diperingati juga. Ya, tapi ingat untuk Hari Ibu sebenarnya setiap hari sih. Ya nggak sih? Harusnya ya. Kamu masih ingat sama ibumu? Masih dong. Cus, telepon ya. Ngomong apa sama mamamu? Buruan, ngomong apa sama mamamu? Kalau nonton, I love you mama. Kamu anak keberapa sih? Anak pertama? Anak pertama. Jadi beban untuk seorang Rais ya yang menjadi anak pertama gimana? Oh, bebannya sangat luar biasa ya, karena mempunyai adik 4. 4? Iya. Nanti kalau mama nggak ada ya bebannya langsung ke anak pertama pastinya. Oh gitu. Iya. Ada rencana mau nikah muda mungkin Rais? Oh pasti. 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 Tapi kan kebanyakan juga orang tua kan ngarapinnya anak-anaknya ini bisa lulus kuliah, kemudian mendapatkan pekerjaan, ya kan? Betul. Nah, kalau untuk menikah masih jauh ya? Ya. Tapi nggak tahan mak katanya, pengen langsung berkeluarga ya. Oke, tadi juga saya mengucapkan selamat hari ibu untuk ibu saya ya, dan juga untuk ibu di seluruh dunia. Harapannya dan doanya juga semoga seluruh ibu juga bisa tetap sehat terus. Kamu jangan gitu, nanti aku nangis lagi kayak kemarin. Ya udah kalau gitu. Nah, Aceh Gino kali ini hadir selama 60 menit ke depan dan saya sudah bersama bintang tamu saya yang sangat-sangat spesial, di mana saya mengundang tim dari Malaysia. Langsung kita kenalan ya. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum untuk selamat pagi Bapak Panglima. Nah, mungkin bisa nanti membantu menjelaskan saya ya. Untuk ibu-ibu yang cantik ini, saya boleh kenalan dulu untuk Ibu Dr. Wan Nurfaizah Wan Omar. Selamat pagi, selamat datang di Aceh. Iya, terima kasih. Bagaimana rasanya Aceh? Atmosfernya, udaranya? Udaranya sangat bagus, orang-orangnya pun sangat bagus. Dan satu pengalaman yang baru lah, sebab ini kami punya baru pertama kali di sini. Dan dalam jangka masa yang lama, daripada tanggal 15 hingga 27 baru pulang untuk acara Aceh Japan Community Art Project. So sangat berbangga lah berada di sini. Oke, terima kasih banyak sudah hadir di studio Aceh TV ya, Ibu Wan Nurfaizah Wan Omar. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum untuk Profesor Dr. Maznah Wan Omar. Waalaikumsalam. Terima Oke, kasih. cantik sekali. Terima kasih. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Cukup fit ya Bu ya? Iya, alhamdulillah. Nah, selama di Aceh ini pertama kali mencicipi makanan apa nih Bu? Oh, di sini kami semalamnya makan di restoran Pak Panglima, sungguh enak makanannya. Langsung hari ini berbayar ya Pak ya? Jadi Anda Pak Panglima sudah mengundang tim dari Malaysia untuk makan di restoran Anda. Saya kapan Pak? Insya Allah di waktu tidak terlalu lama. Amin, mudah-mudahan saya pengen nyicipin makanan yang paling khas dari restoran Pak Panglima ya nanti ya Pak ya? Boleh. Silakan nanti diajak keluar ya teman-temannya. Oke, selamat pagi, assalamualaikum juga untuk Ibu
Sarah ya, Sarah Sabir Iya, ya Ahmad. betul. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini cantiknya seperti orang-orang Aceh juga ya. Iya Pak ya, perpaduan antara Aceh dan juga Arab ya. Iya. Ternyata juga memang kita bersaudara dengan orang-orang Malaysia juga, orang-orang Melayu juga. Karena memang ini budaya dan juga tata keramanya, sopan santunnya juga hampir sama juga semuanya ya Pak ya. Kita sering kita sebut diri kita dan di kawasan sekitar ini kan satu rumpun ya. Satu rumpun jelas sekali. Nah, mana tahu aja nih kembaran saya ada di Kedah ya. Baik, nah nanti seperti apa kita akan membahas ataupun kita akan berbincang banyak sekali tentang produk-produk di Malaysia yang ini berasal dari Aceh, benar ya? Ataupun memang idenya bagaimana nih membayangkannya Pak? Jadi begini, kali ini kita mengundang teman-teman dari Kedah, maaf dari Malaysia, karena kami mendengar di Kedah sana sedang in atau sedang populer sesuatu yang biasa kita sebut perabot. Hanya saja perabot ini tidak sama dengan perabot pada umumnya. Mereka memperhatikan lingkungan sekitar. Itu kan lingkungan Kedah dengan lingkungan Aceh kan tidak jauh beda ya. Boleh dong kalau kita bilang serupa ya. Nah, mengambil hal-hal yang menjadi apa namanya kebaikan dari lingkungan itu dijadikan reka bentuk yang baik dan diubah suai menjadi perabot, dan itu menjadi produk-produk yang sangat laris di negara tetangga sebelah kita di Malaysia. Tapi untuk hal-hal yang teknis, untuk hal-hal apa sih dan bagaimana sih dan seperti apa, terus kita tanyakan dengan Benar, sama ahlinya langsung. Tapi sebenarnya untuk Ibu Sarah, Ibu Sarah bagaimana melihat laki-laki Aceh? Demi apa aku nanya kayak gitu? Oh, yang penting dia baik dan Manis ya. iya manis dan memang berbudi bahasa lah, sangat menghormati kaum wanita. Kita memang menghargai itu lah. Iya baik. Nah tim dari Malaysia sendiri, saya izin mohon manggilnya Ibu ya, karena di sini panggilan untuk ibu-ibu yang tersayang adalah Ibu ya. Ibu di Aceh ini diundang oleh Bapak Panglima untuk memperingati tsunami, gempa dan tsunami di Aceh sampai nanti tanggal 26. Ini boleh untuk Ibu Wan Nur ya, Ibu Wan Nur Faiza, boleh cerita sedikit bagaimana kerjasama tim Malaysia dosen dengan Bapak Panglima? Ya, alhamdulillah sangat bagus. Okey. Apa yang kita untuk memperingati tsunami sebenarnya, projek ini adalah sangat dekat untuk tsunami. Di mana kita membawa elemen yang untuk memperingati sesuatu alam semula jadi yang mungkin di Acehnya, okey, yang mungkin di Acehnya kita tidak tahu. Contoh alam-alam semula jadi yang di Aceh ni boleh dibangunkan untuk reka-reka bentuk yang kami bawa. Sebenarnya projek yang acara yang kami bawa di sini adalah mereka bentuk perabot daripada dengan menggunakan pendekatan biomimicry. Biomimicry ni ianya bermaksud bio ni bermaksud kehidupan dan mimik ni kita meniru daripada kehidupan. Okey, apa yang kita sangat concern di sini, okey, dan juga dan ingin tahu apakah bentuk-bentuk alam semula jadi selepas tsunami yang tidak diketahui, okey, yang mungkin hilang di pandangan orang-orang Aceh sendiri. So daripada anak-anak yang datang, komuniti yang datang yang membuat desain-desain di workshop kami, di tampil kami, sangat impress. Antaranya baru kami tahu yang pucuk rebung ni adalah salah satu motif yang terbesar di Pucuk rebung itu apa sih? Saya nggak tahu nih. pucuk rebung itu motif bunga-bunga, betul? pucuk rebung itu rebung. Rebung. Anak bambu. Oh, Yes, anak I bambu. see. Oh, baru Kemudian? saya tahu the main yang utama corak-corak di baju adalah pucuk rebung. Sangat impress dan juga ianya sangat dekat dengan Malaysia. Malaysia pun ada juga sometimes contoh seperti contoh